Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam ini secara kafah. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena dia musuh yang nyata bagi kamu. Al-Baqarah ayat 208. Para ulama tafsir itu menyebutkan makna daripada udkhulu fis-silmi. Udkhulu fis-silmi artinya udkhulu bil Islam. Masuklah kamu dalam Islam. Kafah artinya bijami'i syara'ihi kulliha, dengan semua syariat-syariat yang terkandung di dalamnya. Jadi masuklah kamu ke dalam Islam dengan mengambil, melaksanakan, menjalankan seluruh syariat-syariat yang terkandung di dalamnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ulama tafsir menyebutkan wala tattabi'u khutuwati dimanakan turuqa. Jadi janganlah kamu mengikuti jalan-jalan setan. Setan membuat jalan-jalan tandingan untuk keluar dari syariat Islam, untuk keluar dari jalan Allah, untuk keluar dari petunjuk Allah. Hati-hati. Ya, innahu lakum adu mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Nah, jadi perintah untuk mengikuti, mengambil, melaksanakan syariat Islam ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 208 ini. Jadi kita sebenarnya tidak boleh mengambil beberapa syariat saja, meninggalkan sejumlah syariat-syariat Allah yang lainnya. Kenapa? Karena kalau kita menolak syariat, itu bisa jatuh kepada kufur. Sedangkan mengakuinya tapi tidak melaksanakannya, itu fasikun zalimun, fasik dan zalim. Man aqarra bihi wa lam yahkum bih fahuwa zalimun fasikun. Siapa yang mengakuinya tapi tidak mengamalkannya, maka dia zalim dan fasik. Apa arti fasik? Dalam tafsir Jalalain itu disebutkan al-fasiquna al-kharijuna minat ta'ah. Fasik artinya orang yang keluar dari ketaatan. Dalam surah Sajdah ayat 20 Allah menjelaskan wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Adapun orang-orang fasik tempat tinggalnya di neraka. Hati-hati, jangan enteng kita tidak menjalankan syariat Islam. Ya. Maka kewajiban kita, ini hak kita. Kita harus menuntut. Kalau hari ini tidak bisa dilaksanakan secara utuh syariat Islam ini secara total, kewajiban kaum muslimin itu untuk menuntutnya. Jangan diam. Berdiamnya kita itu adalah dosa besar, karena ini merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Kewajiban di sini ada dua, ada fardu ain bisa dilaksanakan secara individu, tapi ketika fardu kifayah itu tidak bisa. Misalnya Al-Quran menjelaskan kewajiban melaksanakan hukum Islam, melaksanakan qisas, melaksanakan hukum cambuk, hukum rajam, melaksanakan hukum potong tangan, melaksanakan sistem ekonomi Islam, pengelolaan sumber daya alam secara Islam, membaginya menjadi tiga kepemilikan, individu, umum, dan negara. Kadang-kadang milik umum dikuasai oleh pemilik modal, ini haram, ini bertentangan. Dalam hal ini ada menyangkut masalah sumber daya alam, itu hak wakil umum rakyat hanya diberikan kepada negara untuk mengelolanya, lalu diberikan semakmur-makmurnya untuk kepentingan orang banyak, untuk rakyat. Nah, pengelolaan pendidikan gratis dari tingkat
bawah sampai perguruan tinggi, penyediaan rumah sakit gratis, tidak ada kelas, karena orang yang berobat itu merupakan hak hajatul asasiyah, kebutuhan yang mendasar, maka tidak boleh dibeda-bedakan. Ini semuanya diatur dengan Islam, hubungan luar negeri, perintah berjihad dan lain sebagainya. Maka ya, kewajiban kifayah ini Allah bebankan kepada siapa? Dalam hal ini Allah bebankan kepada negara. Berarti menghadirkan negara yang syar'i juga hukumnya wajib untuk menjalankan daripada kewajiban-kewajiban syariat itu. Selama tidak ada itu, banyak sekali daripada syariat Islam tidak bisa dijalankan, dan itu kaum muslimin berdosa besar. Karena fardu kifayah itu kan seperti itu. Selama itu tidak dijalankan, yang berdosa seluruh kaum muslimin. Ini beratnya kita itu. Maka ini hak kita untuk menuntut, apalagi kita ini aksaruna min biladina al-muslimun minal muslimin. Nah, lalu selalu kaidah fikih mengatakan mala yatimul wajib illa bihi bahwa wajib, tidak sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengan adanya sesuatu, maka mengadakan sesuatu itu juga hukumnya wajib. Hukum Islam wajib tidak bisa dilaksanakan kecuali adanya negara, maka menghadirkan sebuah negara yang syar'i juga hukumnya wajib. Lalu negara yang bagaimana? Yang syar'i, yang ada dalilnya itu. Ulama sudah sepakat, baik ulama ahli fikih maupun ahli ulama akidah, bahwa pemerintahan Islam itu ialah disebut khilafah. Maka dimuat dalam satu bab fikih, bab khilafah. Tidak ada bab yang lain menceritakan, menjelaskan tentang pemerintahan yang syar'i kecuali dalam fikih itu adalah babnya disebut bab khilafah atau bab imarah. Dan itu jelas. Nah, jadi kewajiban dari Allah ini kalau kita tidak jalankan, dan itu hanya bisa dijalankan oleh negara, maka selama itu tidak dilaksanakan, kaum muslimin berdosa besar. Allah ingatkan, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat dosa, kesalahan, mithqala dzarrah, mithqal setimbang, zarrah biji zarrah, diartikan dalam kamus ukuran debu yang paling kecil. Syarran yarah, yara jazaahu, pasti dia akan melihat daripada ganjaran sanksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu dosa kecil yang seukuran debu. Bagaimana kalau meninggalkan kewajiban, dosa besar? Allah Akbar. Lalu banyak pula. Jadi untuk kita pulang ke akhirat ini tidak ringan masalahnya, kalau kita banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah. Oleh karena itu, ya marilah kita berjuang dengan dakwah, sadarkan umat ini, hak kita ini kita tuntut dengan damai. Kita tuntut dengan damai sampai hal itu terjadi, istilahul hukmi, penyerahan. Ya, sehingga diangkat dan nanti seorang khalifah. Ya. Kira itulah ya, supaya untuk apa kita bergantung kepada seluruh syariat Islam, karena supaya apa-apa yang kita kerjakan ini menjadi amal soleh dalam semua dimensi. Bukankah Allah ingatkan, "Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati adalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Berilah kabar gembira bagi orang beriman dan orang beramal soleh bahwa mereka nanti diberikan surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Jadi amal kita ini harus sesuai dengan petunjuk Allah supaya soleh. Jangan keluar dari jalan Islam, jangan keluar dari syariat Islam. Ya, kita diperintah untuk bergantung, untuk terikat kepada seluruh syariat. Af'al ibad muqayyadun bil ahkam syar'i. Demikianlah kira sedikit dapat mungkin insyaallah dapat menambah wawasan kita. Hadana ila taqwa wa ila ta'atillah wa rasulih wa tanbizi an kulli syara'i. Barakallah
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi